Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya telat. Ternyata ada demo tadi di jalan tol. Dan alhamdulillah ini sekarang saya bisa sampai di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah karena pada siang hari ini banyak sekali nikmat Allah yang masih kita rasakan, yang masih kita nikmati, dan mudah-mudahan nikmat yang kita rasakan sekarang menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat. Dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapat syafaatnya dan bisa berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf dan minta izin sama bapak ini disut seperti ini gitu ya, tapi saya izin. Ini tambah lagi demo ini sekarang nih ya, nggak apa-apa. Kemarin kita belajar bumbu dapur ya, bumbu dapur, belajar jahe, ini jahe ini. Kenapa nih ada demo? Mungkin bapak-bapak nggak kenal jahe gitu ya. Ini juga ada bawang putih. Ya udah, kita belajar ini sekarang pisang pak. Ya, materinya ini Islamic Nutritional Medicine. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq. Mungkin sudah paham semua bahwa pada sini Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Ayat pertama turun itu menyuruh manusia untuk membaca kondisi alam. Bukan membaca seperti itu saja ya. Karena pada waktu itu Jibril turun menemui Rasulullah, berulang-ulang Iqra, suruh baca. Saya mengambil pemahaman yang cukup mendasar dari kata Iqra. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga harus melihat kondisi alam. Kenapa saya harus melihat kondisi alam? Saya jujur pak, saya tertarik sekali kalau setiap pagi itu melihat perilaku binatang. Saya melihat perilaku binatang itu perilaku yang mengikuti alur sunnah. Saya melihat ayam setiap pagi itu rutin habis berkokok nyari rumput. Dia rumput tuh yang dimakan. Saya bilang wah hebat juga ini ayam ya. Dia ternyata mencari rumput dulu. Saya ngelihat kambing. Kenapa pak ini masih ada, kan daerah saya masih agak kampung dikit, jadi masih ada kambing-kambing lewat gitu ya. Saya lihat kambing juga luar biasa itu. Setiap hari dia makan rumput, tidak pernah mengeluh gitu ya. Makan rumput terus, dia nggak bosan-bosan gitu ya. Dan sehat lagi kambing makan rumput gitu ya. Terus kalau kita melihat perilaku binatang yang lain gitu ya, buaya gitu ya. Buaya itu makannya apa pak? Daging gitu ya. Dan makan daging nggak kena stroke lagi gitu ya. Sekarang banyak orang makan daging takut kolesterol, takut stroke ya. Tapi buaya makan daging tidak pernah stroke. Ini luar biasa ini. Ini yang sering didalihkan semua orang nih. Dok, kok saya nggak boleh makan daging dok? Buktinya itu singa sama buaya makan daging nggak pernah kena stroke gitu ya. Saya bilang ya wajar aja. Yang dimakan dagingnya itu daging mentah pak. Jadi kalau bapak terbebas dari stroke tapi makan daging mentah, nah itu pasti nggak stroke gitu ya. Kalau ngikutin buaya. Kenapa mereka begitu teratur dalam hidupnya? Karena mereka mengikuti kodratnya. Coba bapak perhatikan, buaya itu giginya apa semua pak? Taring semuanya. Maka itu buaya tidak pernah menyimpang dari giginya. Buaya makannya daging terus, nggak pernah buaya makan rumput pak. Karena tahu giginya taring semua. Kambing juga seperti itu pak. Sapi juga seperti itu pak. Dia tahu kodratnya giginya ini tidak ada gigi taring. Maka itu wajar aja kalau sapi tidak mungkin menyimpang dia makan daging pak. Karena dia sesuai dengan kodratnya. Pernah ada suatu kasus dulu, saya lupa tahun berapa itu, pada waktu itu ada kasus yang namanya meningitis otak pada sapi yang kita kenal dengan istilah sapi gila. Itu kejadiannya apa? Gara-gara sapi dikasih jeroan.
Itu sudah di luar kodrat. Sama halnya dengan manusia Pak, sama ini. Sekarang saya mau nanya Pak, gigi manusia ada berapa Pak? Berapa? Kalau yang sudah tua 20 gitu ya. Masih anak-anak masih 24. Ini yang normal-normal Pak 32. Normal ini. Ya. 32 sekarang saya tanya, gigi taring kita ada berapa? 4. Berarti 4/32 berarti berapa? 1/8. Berarti harusnya fungsi gigi taring untuk apa? Mengoyak daging, ayam, ikan. Harusnya kita makan daging 1/8 bagian. Harusnya. Atau makan daging seminggu sekali Pak. Harusnya. Sekarang coba lihat kenyataan dalam makan kita sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita makan steak, apa yang paling banyak? Steaknya paling gede, kentangnya 4 biji, daunnya hiasan uang. Ya kan? Jadi wajar aja kenapa? Karena manusia sudah keluar dari kodratnya. Yang dibanyakin makan hewaninya, yang paling banyak harusnya apa? Gigi gerahamnya. Harusnya manusia itu banyak makan biji-bijian. Dan dibanyakin gigi serinya, harus diperbanyak makan buah-buah. Harusnya seperti itu. Kalau kita melihat perilaku binatang yang paling mirip dengan kita siapa? Monyet Pak, gitu. Yang di Bapak yang ngomong, ya. Monyet. Coba perhatikan monyet Pak. Monyet hampir strukturnya mirip dengan kita. Hampir mirip, gitu ya. Lihat, monyet itu paling banyak makan apa Pak? Makan buah. Pernah nggak dia makan daging? Pernah Pak. Dia makan daging itu dari apa? Dari kutu Pak. Makanya kalau monyet kan lagi gituin monyet lain, kutu kan dimakan langsung Pak. Nah, itu jadi sumber hewaninya dan makan serangga dia. Harusnya kita kalau pengen sehat, gitu yang ngikutin dengan monyet ya Pak ya. Tapi perilakunya harusnya begitu. Banyakin buah gitu ya, banyakin apa? Sayur gitu ya. Sedikit makan daging, maka akan sehat. Maka itu sehat, monyet itu luar biasa. Nah, salah satunya ini juga nih rahasia monyet nih. Ini Pak, pisang Pak, ini ada contohnya kebenaran. Ntar saya sekalian contohin makan juga deh, gitu ya. Ini pisang luar biasa loh Pak. Pisang itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Waqi'ah, bahwa di dalam surga itu terdapat pisang yang bersusun-susun, gitu ya. Dan bahkan ada sebuah riwayat ternyata Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu ternyata juga membawa sebagian pisang, satu pisang dari surga. Ini sebagian riwayat, tapi wallahu alam saya belum tahu. Artinya pisang ini sangat luar biasa Pak. Pisang ini makanan utama si kera. Harusnya kalau kita mirip seperti kera, makanan utama kita juga harusnya pisang, harusnya Pak. Ternyata pisang ini dahsyat sekali Pak. Pisang itu ternyata makanan yang paling tinggi kalium. Sedangkan kita tahu fungsi kalium untuk apa? Kontraksi otot. Kita bisa bergerak nih karena ada kalium Pak. Maka itu tidak heran kenapa anak-anak zaman dulu Pak, umur 1 tahun sudah bisa jalan. Anak-anak zaman sekarang Pak, 1 tahun baru bisa berdiri. Nanti setahun lebih baru bisa berjalan. Kenapa terjadi regresi Pak? Kenapa orang zaman dulu cepat jalan, anak sekarang ini kok lambat jalan? Ternyata anak-anak sekarang makanan yang pertama kali diberikan apa? Promina, Sun, Nestle. Coba anak kita zaman dulu gimana? Pisang Pak. Makanan yang pertama kali diberikan adalah pisang. Ternyata pisang mengandung kalium yang berperan penting untuk kontraksi otot. Maka itu tidak heran Pak, kenapa monyet habis lahiran langsung bisa gelantungan Pak. Oh ternyata saya tahu nih, ternyata pisang sebagai sumber kekuatannya. Dan ternyata pisang berperan penting untuk kontraksi otot. Jadi bapak-bapak yang lemes-lemes kontraksi ototnya makan pisang. Dan ternyata kalium ini juga berperan untuk mengontrol tensi. Orang yang darahnya tinggi, umumnya natriumnya tinggi, kaliumnya rendah. Maka itu orang yang darah tinggi sebaiknya memperbanyak kadar kalium di dalam darahnya. Apa sumber kalium terbaik? Pisang Pak. Maka itu saya tidak pernah melihat satu kasus pun monyet kena stroke Pak. Nggak ada Pak. Oh ternyata saya ngerti ini berarti pisang ini sebagai salah satu sumbernya. Dan ternyata Pak, pisang ini juga ada seorang peneliti juga Pak dari Medan. Dia ngambil jurusan gizi klinik. Dia ngambil untuk program S3-nya itu meneliti buah pisang ini.
Penelitian yang dia teliti adalah kadar lain selain kalium dalam pisang, yaitu yang dia teliti adalah kadar serotonin. Apa itu serotonin? Zat yang merupakan neurotransmitter di saraf, Pak. Zat ini berperan penting untuk apa? Berperan penting untuk bikin rasa mood itu hasrat berbuat baiknya itu semakin baik. Penelitian menunjukkan orang yang moodnya bagus serotoninnya tinggi, orang yang moodnya jelek serotoninnya rendah. Maka itu orang yang pengen biar moodnya bagus perbanyak serotonin. Nah, salah satu sumber serotonin terbaik adalah dari pisang. Tetapi kulit pisangnya, Pak, yang paling tinggi. Jadi bukan pisangnya penelitiannya itu. Jadi kalau mau kita pengen moodnya baik terus, Pak, gitu, Pak, makan bukan kulitnya pisangnya dimakan. Tapi ada nih di penelitian di mana, di UNER itu ada seorang mahasiswa bikin es krim dari kulit pisang, Pak. Ya, ternyata kulit pisang ini luar biasa. Kulit pisang ini tinggi serotonin, maka itu kalau makan pisang jangan dibuang itu kulitnya, gitu ya, karena ternyata juga bermanfaat. Direbus saja, Pak. Kalau dimakan langsung doyan silakan aja, gitu ya, Pak, ya. Tapi ternyata luar biasa itu kulit pisang. Dan ternyata sesuatu yang kita anggap tidak berguna, Pak, ternyata jadi berguna. Kulit pisang aja luar biasa, ya, Pak, ya. Kan banyak tuh kulit-kulit yang kita buang kan. Kulit manggis, Bapak tahu untuk apa itu? Untuk obat kanker. Kulit juga itu, Pak. Kulit delima, itu obat-obat untuk apa, Pak? Itu obat untuk mengobati cacingan. Jadi kalau ada Bapak yang cacingan, makanlah kulit delima, gitu ya. Ciri-ciri cacingan apa, Pak? Badan kurus, perut buncit. Nah, coba perhatikan diri kita. Jangan-jangan kalau seperti itu, jangan-jangan cacingan, gitu ya. Kulit delima bermanfaat, itu juga bermanfaat karena kandungan pektinnya. Kulit jengkol, Pak, bermanfaat. Ya, itu untuk menurunkan gula darah. Jadi kalau makan jengkol yang aman, ya makan kulit jengkolnya juga, ya. Terus apa lagi tuh? Semangka bagian putihnya itu ternyata bikin apa? Bikin merangsang pengeluaran kencing. Tuh, maka itu, Pak, kulit itu jangan dibuang-buang, Pak. Bahkan kulit rambutan pun bermanfaat, Pak. Untuk apa, Pak? Untuk obat kebotakan. Maka itu namanya rambutan, Pak, bukan botakan, Pak, ya. Jadi yang botak-botak silakan dicoba, becekin itu kulit rambutan, tambahin kemiri, tambahin seledri, dibaruhkan, gitu ya. Kecuali yang botaknya nasib, nah ini nggak bisa, ya kan? Karena ada juga botak nasib, ya sudah nggak apa-apa lah ya. Nah, terus kenapa Allah menjadikan buah ini ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau? Itu ternyata pasti ada manfaatnya. Ternyata Allah menjadikan warna-warna bunga ini jelas bermanfaat. Contoh sederhananya begini, kenapa orang yang sakit kurang darah, obatnya dikasih yang warnanya merah-merah? Apa? Bit, bayam merah, gitu kan, wortel. Orang yang sakit kuning dikasih yang kuning-kuning, temulawak, kunyit, bambu kuning, kayu kuning. Ternyata warna memberikan manfaat. Maka itu ada seorang dokter, namanya dokter spesialis, saya lupa dokter siapa, dia spesialis radiologi. Dia menggunakan terapi warna untuk mengobati pasiennya. Maka itu kalau bapak-bapak pakai warna itu juga cukup penting. Contoh analognya gini deh. Kenapa banteng kalau kena warna merah nyeruduk? Kenapa? Karena ternyata warna merah itu mampu menginisiasi saraf simpatis. Maka itu warna itu juga mencerminkan sesuatu, gitu ya. Ternyata warna-warna tertentu mencerminkan sesuatu. Contohnya lah, misalnya di kuburan pakai baju hitam semua, tiba-tiba kita bacanya baju warna merah, Pak. Gimana, Pak? Aneh. Ternyata warna juga mencerminkan sesuatu. Baik, saya lanjutkan lagi. Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu ini tidak ada yang sia-sia, gitu ya. Saya langsung cepat saja karena waktunya juga terbatas. Nah, makannya juga yang halal dan baik. Kadang-kadang ini kita halal tapi tidak baik. Contoh, orang diabetes makan gula halal, tapi bagi orang menderita diabetes gimana? Tidak baik. Berarti harus aspek halal dan thayyib. Saya contohin, ikan asin baik nggak? Baik nggak? Bagi yang doyan baik ya, Pak ya. Tapi ternyata ikan asin itu, Pak, itu kan ikan yang sudah rusak, kemudian diawetkan dengan menggunakan
garam. Kadang-kadang ditambahkan formalin. Dari aspek kesehatan Pak, kebanyakan garam menyebabkan apa? Darah tinggi. Dari aspek kesehatan, ya gitu kan? Berarti kesimpulannya ikan asin baik nggak? Baik apa tidak? Jadi jangan makan ikan asin Pak ya. Sirup juga, jangan-jangan ini suatu hal yang tidak baik yang kita makan. Sirup itu kan ada pewarna, ada pemanis buatan, ya kan? Ada pengawetnya juga. Berisiko nggak buat tubuh kita kalau kebanyakan? Berisiko. Jangan-jangan makanan yang kita makan halal, tapi boleh jadi makanan yang kita makan tidak baik buat kita. Jangan-jangan tidak baik buat kita. Sebagai seorang muslim, perhatikan yang halal dan baik. Oke, saya nggak akan bahas ini terlalu panjang. Ini urusan Ustadz deh ya. Sekarang urusan saya ini aja deh. Buah-buahan. Pisang. Pisang ini makanan yang tinggi kalium, tadi sudah tahu. Ternyata pisang ini oligosacharidanya sangat baik. Oligosakarida ini diperlukan untuk apa? Merupakan prebiotik. Apa itu prebiotik? Makanan buat kuman di dalam pencernaan kita. Maka itu orang yang makan pisang pencernaannya jadi bagus, Pak. Maka itu tidak heran kenapa nenek kita zaman dulu anaknya yang pertama kali diberikan pisang itu juga akan memperbaiki fungsi pencernaannya. Maka itu makanlah pisang, Pak. Gitu ya. Terus kemudian pisang juga bagus, daunnya itu dipakai untuk luka bakar. Bahkan ada seorang produsen saya pernah ketemu pada waktu itu, ini kalau seandainya bisa diciptakan pakaian dari kulit pisang. Dia berencana pada waktu itu mau produksi itu Pak, BH dari kulit pisang Pak sebenarnya. Kenapa dia tertarik dengan itu? Karena dari penelitian angka penyakit kanker payudara saat ini meningkat cukup signifikan. Kanker payudara. Salah satu faktor penyebabnya itu adalah karena rangsangan hormon estrogen sintetik. Misalnya obat-obat KB atau makan ayam sama telur. Ayam sama telur kan banyak suntikan hormon tuh Pak. Itu juga akan berisiko menyebabkan timbulnya kanker payudara. Berisiko saja. Jadi ada seorang peneliti datang ke sebuah suku di Irian Jaya. Ternyata satu suku itu namanya suku Asmat Pak, di situ Pak. Itu tidak ada satu wanita pun yang menderita penyakit kanker payudara. Bapak tahu kenapa penyebabnya? Karena nggak pakai BH, betul Pak. Di situ tidak pakai Pak. Ternyata Pak dari penelitian itu dicurigai bahwa zat, ini mohon maaf saya harus bicara ini karena ini cukup penting karena banyak kasusnya. Zat yang terkandung dalam senyawa tekstil ketika terkontaminasi zat yang panas, dia akan menghasilkan zat yang namanya 10 nonilfenol. Zat apa ini? Zat yang bersifat karsinogenik. Maka itu Pak sebaiknya nih Pak kalau untuk istri-istri kita sebaiknya Pak ya. Jadi kalau di rumah itu sebaiknya BH-nya dilepas, itu jauh lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kerja ya dipakai gitu ya Pak ya. Karena itu juga salah satu faktor pemicu, salah satu. Maka itu kalau bisa diciptakan sebuah BH yang sekali pakai Pak. Tempel berapa hari sudah kuning, buang. Tempel, buang. Nah, salah satu idenya itu dari pelepah daun pisang. Kemarin saya beli bahannya itu dari sarungnya, sarung dari pisang, kulit pisang, lebih adem ternyata. Gitu ya. Tapi memang dari sisi keawetan bermasalah, gitu ya. Baik, pisang sudah lewat, ya. Terus kemudian jahe dulu nih Pak, jahe. Ternyata di dalam surga itu diberi minum segelas minuman yang campurannya dari jahe, gitu ya. Jahe ini ternyata luar biasa. Kemarin saya sudah omongin ya Pak ya, bahwa jahe dipakai obat anti mual. Dan ternyata jahe dipakai untuk merangsang libido. Saya berpikir nih, Allah iseng amat ini naruh jahe di surga. Saya berpikir begitu ya. Ternyata ada manfaatnya ternyata. Ya kan? Di surga bidadarinya berapa Pak? Banyak Pak. Kalau bidadarinya banyak nggak ada dopingnya gimana Pak? Kan repot Pak. Nah, maka itu Allah ngasih jahe di sini Pak. Ternyata jahe adalah obat doping yang luar biasa. Selain jahe apa Pak? Anggur. Ini saya ingatkan. Boleh dicatat ya. Ternyata anggur itu juga luar biasa. Tapi kalau makan anggur sama biji-bijinya Pak, jangan lupa. Ternyata di bijinya itu mengandung zat yang merangsang aspek libido buat laki-laki. Maka itu tidak heran kenapa raja-raja itu milih makannya anggur Pak. Kenapa dia nggak makan duren Pak? Gitu ya. Padahal duren lebih enak saya pikir gitu ya. Ternyata cerdas itu raja. Dipilihlah anggur karena anggur itu ternyata mampu merangsang
Hasrat seksual karena raja itu selirnya banyak, Pak. Maka itu butuh tadi zat afrodisia. Bapak catat, Pak, mungkin berguna nanti ya. Anggur, jahe, satu lagi kemangi gitu ya. Nah, selain itu juga jahe dipakai untuk anti mual, jahe dipakai untuk melegakan pernapasan, dan jahe dipakai untuk peradangan. Maka itu orang-orang yang sakit sendi dengkul itu pakainya apa? Jahe, kencur, serai, cengkeh, tempel. Ternyata itu cukup efektif untuk mengobati peradangan. Gitu ya. Baik, itu jahe. Ya. Ini bawang putih kemarin sudah kita bahas lagi apel. Apel itu ternyata buah yang paling tinggi pektin. Pektin ini berperan penting untuk apa, Pak? Kalau kita sakit, anak kita lagi mencret, dokter memberikan obat yang namanya Nuguanistret atau obat yang namanya Kaolina, ada namanya obat yang namanya Kaupektat. Itu isinya apa, Pak? Pektin. Dan sumber pektin terbaik itu adalah apel. Maka itu kalau anak saya mencret, obatnya cuma apa, Pak? Madu, garam, gitu ya, air, teh pahit, campur apel, di blender jadi satu. Itu sama dengan Kaupektat. Daripada kita ke dokter dulu, cobalah dengan cara seperti itu dulu. Kenapa pakai madu? Karena asupan glukosa. Kenapa harus pakai garam? Karena asupan elektrolit. Kenapa harus air? Mencegah dehidrasi. Kenapa harus apel dan teh? Karena mengandung senyawa pektin yang mampu mengikat air. Maka itu kalau ingat mencret, ingat apel. Ya, Pak ya. Dan ternyata apel memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga sangat bagus sekali untuk orang-orang yang mempunyai penyakit diabetes, sehingga mencegah penyerapan glukosa. Dan ternyata apel juga menyerap lemak. Maka itu apel bisa dipakai untuk pengobatan diet. Maka itu banyak wanita-wanita yang pengen diet, makannya itu apel gitu ya. Tapi tolong makan apel sama kulit-kulitnya gitu ya. Kalau ada lilinnya tolong dihilangkan. Maka itu kalau mau beli apel yang paling aman, Pak, itu belilah apel di pasar, apel Malang yang sudah sortiran, Pak. Malah kalau perlu yang beli apel yang ada ulatnya sekalian, Pak. Itu ternyata jauh lebih aman. Kenapa jauh lebih aman? Karena ulat nggak senang dengan pestisida. Sepakat ya, Pak ya? Berarti beli apel sama ulet-uletnya sekalian ya, dimakan sekalian ya. Baik, apel. Terus kemudian tomat. Tomat itu ternyata mengandung senyawa likopen. Senyawa apa ini likopen? Senyawa yang untuk mencegah timbulnya kanker. Pada laki-laki khas, setiap laki-laki ini nanti akan terjadi hipertrofi prostat. Prostatnya akan membesar. Gitu ya, makanya umur jangan tua-tua banget deh ya, semakin tua semakin besar itu prostat. Maka itu Rasul meninggalkan di umur 63 tahun ya, karena kalau udah lebih dari 100 tahun mungkin dikhawatirkan pikun dan timbul prostat, khawatirnya ya. Ternyata prostat ini bisa dicegah supaya tidak progresif dengan kita rutin memakan tomat dan berhubungan seksual secara teratur ya. Masalahnya lawannya ya, Pak ya. Iya, saya tuh punya kasus, Pak, ada seorang pasien. Jadi apa ya? Dia datang ke saya, keluhannya udah libidonya udah mulai turun. Ya, saya kasih apa tuh dia? Tadi jahe, terus kemangi sama anggur, sama saya kasih obat. Saya kasih pada waktu itu dia bilang nggak berefek. Udah, Pak, tolong dinaikkan dosisnya. Sejak saat itu dia tidak kontrol lagi. Terus kemudian suatu ketika dia ketemu saya lagi, Pak. Ketemu saya lagi pada waktu itu. Dia bilang ke saya bilang ke dia, Pak, gimana hasil kemarin, bagus atau tidak? Wah, mantep, Pak. Mantep gara-gara apa? Sekarang saya sudah hot lagi. Kenapa, Pak, bisa hot? Gitu saya nanya, apakah dosnya dinaikkan tambah hot? Enggak, Pak, ganti stok, Pak. Silakan pikir sendiri. Ternyata stok ganti, hotnya nambah lagi, Pak ya. Baik, sudah. Ini nggak enak sama ibu-ibu nanti ya. Ingat prostat, ingat tomat ya. Dan ternyata tomat dipakai juga untuk menambah nafsu makan karena kandungan lisinnya, Pak. Maka itu anak-anak yang sulit makan itu suka orang zaman dulu dicekokin temulawak dan ditambahkan dengan tomat, karena tomat merangsang nafsu makan karena tinggi lisin. Terus kemudian hati-hati dengan tomat tinggi histamin, jadi hati-hati untuk orang yang memiliki bakat alergi.
baik itu asma ataupun alergi makanan, karena ternyata tomat akan memperberat, menambah orang itu semakin alergi, gitu ya, tomat. Terus kemudian alpukat, ternyata alpukat itu sangat bagus untuk menambah jumlah HDL di dalam darah. Apa itu? Lemak baik. Ya, dan alpukat ternyata juga menambah berat badan kita, dan alpukat ternyata merupakan menambah reseptor insulin di dalam sel. Maka itu alpukat sangat saya rekomendasikan pada penderita penyakit diabetes. Alpukat saya rekomendasikan buat orang yang kurus-kurus. Alpukat saya rekomendasikan untuk orang-orang yang memiliki HDL yang rendah. Dan ternyata bijinya pun bermanfaat, Pak. Ternyata bijinya itu mampu melarutkan batu. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sakit batu ginjalnya diambil, kemudian direndam dengan rebusan biji alpukat selama 6 jam. Kemudian ditimbang lagi, ternyata berat jenisnya berkurang. Kesimpulannya biji alpukat mampu melarutkan batu. Maka itu biji alpukat itu bisa dipakai untuk mencegah dan mengobati batu ginjal. Jadi kalau ada alpukat, ada bijinya diambil, Pak. Ini sering orang dibuang-buang, gitu ya. Jadi biji dibuang, kulit dibuang, nah, kecuali kulit durian, Pak, jangan diambil, gitu ya, Pak ya. Itu alpukat. Terus kemudian bengkoang karena ternyata mengandung zat fitoestrogen. Apa itu? Hormon estrogen alamiah. Jadi sebenarnya estrogen ini sangat bagus buat apa? Buat wanita dan juga buat laki-laki juga, Pak. Ini untuk mencegah keropos tulang. Karena ternyata laki-laki itu butuh hormon estrogen juga untuk apa? Penyerapan kalsium ke dalam tulang. Maka itu jangan lupa makan bengkoang. Baik, karena waktu sudah habis, karena saya cuma sampai jam 1 ya, kalau nggak salah Ustadz ya. Ya dikasih waktu cuma sedikit, nanti mungkin kita lanjutkan di lain waktu gitu ya. Dan kalau ada yang bertanya mungkin silakan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saya akan jawab. Nanti kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang lain lagi dengan lanjutan sayur. Nanti ada kacang panjang, pare, bayam merah, apa manfaatnya. Kebenaran demonya ada. Ini kalau saya tampilin semua harusnya demonya lengkap gitu ya. Tapi jadi tukang sayur nanti saya ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya. Ada yang bertanya apa enggak? Silakan, Pak, silakan. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Baik, yang sebaiknya yang benar, Pak, buah itu dikonsumsi sebelum makan. Tapi kan orang bisa kebalikan, Pak, makan buah sesudah makan. Tapi yang terbaik sebelum makan, karena penyerapan buah itu butuh waktu hanya setengah jam, gitu ya, Pak ya. Jadi yang paling bagus adalah sebelum makan. Apalagi kalau pagi-pagi, Pak, sarapannya buah, wah mantap lagi, Pak. Tapi orang Indonesia suruh sarapan buah mencret biasanya, Pak, karena nggak biasa memang. Tapi yang terbaik adalah sebelum makan, Pak, gitu ya, Pak ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Ya, silakan, Pak, silakan. Waduh, saya belum ada penelitian biji rambutan, Pak. Nanti mentang-mentang saya ngomong biji, semua biji dipakai, Pak, repot juga nih saya. Saya belum ada penelitiannya, Pak, biji rambutan. Yang sudah ada penelitiannya kulit rambutannya, Pak, gitu ya, Pak. Sama buah rambutnya dimakan, gitu ya, Pak. Yang ada pengalaman saya, biji rambutan bikin orang meninggal, Pak, karena keselak, Pak, anak-anak, gitu ya. Tapi kalau digongseng, wallahu alam, saya belum tahu saya, Pak. Mungkin perlu penelitian. Bapak dipakai untuk apa tuh biji rambutan, Pak? Oh, kayak kacang gitu ya, Pak ya? Oh, prihatin amat, Pak, biji rambutan. Tapi nggak apa-apa, bagus, silakan. Kreatif, Pak. Orang Indonesia itu ternyata kreatif loh, Pak. Di luar negeri itu, Pak, jeroan itu nggak dimakan, Pak. Kita itu sampai, masya Allah, sampai cekernya aja dimakan gitu kan. Jadi termasuk kreatif Bapak ini. Jadi benar-benar mencegah yang mubazir. Bijinya dipakai semua, luar biasa, Pak. Mungkin nanti kalau ada yang orang makan rambutan, tungguin aja tuh bijinya dibuang, Pak. Gitu ya, Pak. Tapi saya belum tahu risetnya, Pak. Belum tahu manfaatnya. Tapi kalau rasanya enak, silakan aja, Pak. Gitu ya, Pak ya. Baik, ada lagi? Silakan, Pak. Silakan. Bagaimana cara menghilangkan lilin di avokat di buah? Disiram aja dengan air hangat. Disiram aja dengan air hangat. Tapi saran saya tadi, pilih apel yang sortiran aja, Pak. Udah harganya murah, kadang-kadang dikasih, Pak. Gitu ya, Pak. Itu jauh lebih, malah menurut saya tuh kalau Bapak makan ulet di dalam apelnya, Pak, nggak akan Bapak keracunan, Pak.
Malah itu tambahan protein buat Bapak, gitu ya Pak. Silakan aja dimakan sama ulet-uletnya Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak ada yang menunjukkan makan ulet jadi meninggal, nggak ada Pak. Gitu ya Pak. Yang malah dikasih gratis biasanya sih Pak ya. Tapi kalau terpaksa Pak, disiram saja. Dan saya menyarankan apel lokal. Karena kalau apel impor itu kan sudah lama perjalanannya, kan dari luar negeri ke sini butuh waktu berapa jam. Jadi kadang-kadang saya khawatir ada unsur-unsur tambahan di dalamnya. Mendingan apel lokal aja Pak, apel Indonesia. Gitu ya Pak ya. Baik, silakan Pak. Gimana Pak? Tanya tentang cabai, mudah-mudahan termasuk buah ya. Oh iya, kemarin sudah Pak cabai saya bahas. Oh Bapak nggak datang kemarin ya? Iya. Saya makin tambah umur, makin senang dengan cabai. Oh iya. Normal apa enggak? Oh iya. Ya masalah nambah dan nambah ya pasti bisa, masing-masing orang berbeda-beda Pak. Ada orang semakin tua nambah istri, ya masing-masing orang ada yang benar ada yang tidak gitu ya. Sekarang nambah cabai alhamdulillah bersyukur Pak, untung nambah cabai Pak, gitu ya Pak ya. Artinya begini Pak, cabai itu ada baiknya juga ada ruginya juga kalau kebanyakan Pak. Baiknya untuk apa Pak? Cabai itu ternyata mengandung zat yang namanya capsaicin, masih ingat kemarin? Capsaicin ini dipakai untuk muscle relaksan. Apa itu? Pereda nyeri otot, kenceng-kenceng di otot. Maka itu ada namanya koyo cabe. Nah, karena mungkin Bapak sudah semakin sibuk, semakin tua, semakin gampang pegel-pegel, cabe jadi nambah. Jadi nggak masalah Pak. Tapi hati-hati kebanyakan cabe Pak. Kadang-kadang bikin iritasi lambung dan kadang-kadang kebanyakan malah menjadi sembelit. Walaupun cabai bisa dipakai juga untuk obat mencret, obat susah buang air besar. Karena cabai itu bikin kita mencret. Saya punya pasien pada waktu itu makan dulu kolak terus-menerus. Saya suruh apa Pak malamnya? Saya suruh makan cabai rawit 5 Pak. Ternyata besoknya lancar buang air besar. Berkali-kali gara-gara mencret Pak. Jadi itu Pak efek cabai gitu ya. Berlebihan berisiko menyebabkan iritasi. Secukupnya boleh gitu ya Pak ya. Bahkan cabai itu juga mengandung vitamin C yang cukup tinggi. Bahkan cabai itu lebih tinggi daripada jeruk. Jadi urutan pertama itu jambu biji, cabai, jeruk. Maka itu cabai bisa dipakai untuk ngobatin sariawan Pak. Ya, jadi kalau sariawan malah saya suruh makan cabai Pak. Selama ini kita kalau sariawan kan takut makan cabai Pak. Padahal kalau sariawan kalau dikasih albotil Pak, itu tuh lebih sakit daripada makan cabai. Sepakat ya Pak ya? Mulai besok sariawan kasih cabai gitu ya. Yang pasti jontor aja nanti bibirnya. Ya dengan dosis tertentu lah gitu ya Pak ya. Baik, ada satu lagi, silakan tadi yang bertanya, silakan Pak. Kenapa? Iya, Miracle of Enzyme. Iya, jadi tubuh manusia itu banyak dipenuhi dengan enzim. Sangat banyak, dan sumber enzim yang terbaik itu juga salah satunya dari makanan gitu ya. Jadi gini Pak, kalsium itu bisa masuk ke dalam tulang kalau dia membutuhkan 4 faktor. Apa? Butuh vitamin D, butuh estrogen, butuh magnesium dan fosfor, dan butuh kalsium. Kalau 4 komponen ini tidak ada salah satunya, maka kalsium yang kita makan tidak mungkin menjadi tulang. Yang ada malah dia bisa menyebabkan endapan. Maka itu tidak heran banyak orang yang makan kalsium tinggi tapi estrogennya tidak ada, kurang berjemur. Dampaknya bagaimana Pak? Jadi timbulan endapan kalsium oksalat yang akan menyebabkan timbulnya endapan batu. Jadi yang ditakutkan malah timbulnya batu Pak. Atau kadang-kadang malah menimbulkan endapan kalsium di tulang sehingga menyebabkan tulang jadi timbul benjol-benjol. Jadi kalau bahasa medisnya topus, ya selain karena asam urat juga bisa disebabkan karena endapan kalsium yang berlebihan di dalam tulang, di dalam darah. Maka itu kalau makan kalsium Pak sebaiknya harus ingat berjemur dulu. Masalahnya orang kita susah berjemur, ini jadi masalah. Anak kita coba deh, banyak dijemur apa enggak? Saya yakin nggak banyak dijemur, gara-gara cuma satu alasannya takut hitam doang, gitu ya. Padahal hitam nggak masalah Pak. Gitu ya, apalagi cowok hitam, yang penting banyak duit gitu ya Pak ya. Masih banyak pemutih lah. Anak-anak sekarang saya lihat kok mulus-mulus semua Pak. Coba lihat orang zaman dulu Pak, waduh, saya senang orang zaman dulu dan orang kampung tuh hitam-hitam semua Pak. Itu sehat-sehat semua loh Pak, karena main layangan ya Pak ya. Main apa lagi, on track gitu ya. Anak sekarang coba, aduh PS, inian, aduh sedikit sekali berjemur. Maka itu anak sekarang ini gampang sekali sakit.
Jadi syarat nanti Pak, biar tumbuhnya bagus, biar anaknya sehat Pak, berjemur Pak. Termasuk Bapak juga harus berjemur. Tapi jangan nekat berjemurnya tengah bolong, jangan. Bunuh diri itu Pak. Di bawah jam 9 itu paling bagus. Gitu ya Pak ya. Dan satu lagi estrogen. Dan jangan lupa fosfor dan magnesium dengan memperbanyak makan sayur-sayuran. Gitu ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ini jam kerja masuk jam berapa? Udah selesai ya. Saya takutnya melewati waktu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.